Sama siapa Ustaz Imam? Sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Pak Dr. Asyad Lukman dan yang kami hormati para asatidzah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya ini insyaallah pada hari ini Anak akan membacakan sedikit materi tentang psikologi remaja. Sebelumnya, mohon maaf jika nanti ada kekurangan, bisa ditambahkan atau diberikan saran kepada para asatidzah, terutama kepada para dosen. Ya, karena ini sebenarnya materinya ada sedikit penambahan, tapi qadarullah HP anak ketinggalan pas pulang ke kampung. Jadi ini buatnya secara mendadak, ya. Insya Allah hari ini materi kita psikologi remaja dan problematikanya. Pendahuluan, setiap fase usia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dan dari fase-fase pertumbuhan yang lain. Demikian pula dengan fase remaja, memiliki ciri-ciri yang berbeda dan karakteristik yang berbeda pula dari fase kanak-kanak, dewasa, dan tua. Selain itu, setiap fase memiliki kondisi-kondisi dan tuntutan yang khas bagi masing-masing individu. Kemudian dua, fase remaja. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10 sampai 19 tahun. Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10 sampai 18 tahun. Kemudian menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, remaja rentang usia adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Kemudian masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Kemudian kita melihat pengertian remaja menurut para ahli. Ya, saya sebutkan di sini 3 para ahli. Yang pertama, Turlock. Remaja berasal dari kata Latin adolescens, ya, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens, benar nggak nih bacaannya? Tolong dikoreksi nanti. Mempunyai arti yang lebih luas, lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Kemudian menurut Sandrock bahwa adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Kemudian menurut Mont, remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas. Mereka sudah
tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Jadi di tengah-tengahnya antara anak-anak dan dewasa. Itu tengah-tengahnya ada masa remaja. Kemudian ciri-ciri remaja. Ya. Maka antara ciri anak-anak, remaja dan dewasa itu mungkin berbeda. Di sini saya sampaikan ciri-ciri remaja. Pipis. Pertama, Ya. peningkatan emosional yang terjadi secara cepat. Ya. Kemudian perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai dengan kematangan seksual. Di sini sudah muncul pemikiran seksual dan kematangan seksual munculnya pada masa remaja. Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Kemudian perubahan nilai di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. Kemudian kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, ini ciri-ciri remaja ya yang Ana dapati. Kemudian fase pertumbuhan remaja. Masa prapubertas yaitu antara 12 tahun sampai 13 tahun. Kemudian masa pubertas 14 sampai 16 tahun. Kemudian masa akhir pubertas 17 sampai 18 tahun. Kemudian periode remaja adolescent 19 sampai 21 tahun. Ini fase remaja. Kemudian problematikanya. Problematika remaja yang pertama kebutuhan akan figur teladan. Remaja jauh lebih mudah terkesan akan nilai-nilai luhur yang berlangsung dan keteladanan orang tua. Mereka daripada hanya sekedar nasihat-nasihat bagus yang tinggal hanya kata-kata indah. Jadi pada masa remaja ini mereka butuhnya keteladanan qudwah baik dari orang tua, baik dari guru, ustadz ya, sehingga mereka lebih bisa terpengaruh dengan keteladanan tersebut. Kemudian sikap apatis ya. Sikap apatis merupakan kecenderungan untuk menolak sesuatu ya. Dan pada saat yang bersamaan tidak mau melibatkan diri di dalamnya. Sikap apatis ini terwujud di dalam ketidakacuhannya akan apa yang terjadi di masyarakatnya. Bisa juga dibilang egois gitu ya. Menolak sesuatu, cenderung untuk menolak sesuatu yang mungkin baginya itu tidak manfaat baginya. Kemudian kecemasan dan kurangnya harga diri. Kata stres atau frustasi semakin umum dipakai kalangan remaja. Banyak kaum muda yang mencoba mengatasi rasa cemasnya dalam bentuk pelarian atau memburu kenikmatan lewat minuman keras, obat penenang, seks dan lainnya. Nah, ini problematika remaja ini yang banyak melakukan kurangnya harga diri atau belum dapat mengenal jati dirinya, maka dia memiliki kekurangan harga diri sehingga melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mengatasi rasa cemas itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu minuman keras, obat penenang, seks dan lainnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini banyak terjadi pada masa-masa atau fase-fase remaja, pada fase remaja yang mereka alami. Kemudian
ketidakmampuan untuk melibatkan diri, ya, kecenderungan untuk mengintelektualkan segala sesuatu dan pola pikir ekonomis membuat para remaja sulit melibatkan diri secara emosional maupun efektif dalam hubungan pribadi dan dalam kehidupan di masyarakat. Persahabatan dinilai dengan untung rugi atau malahan dengan uang. Nah, ini ya, ketidakmauan untuk melibatkan diri, ya, ini terjadi pada masa remaja, sehingga di sini dikatakan persahabatan itu hanya dinilai dengan untung rugi ataupun malahan dengan uang. Kemudian perasaan tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya terjadi pada masa remaja. Perasaan tidak berdaya ini muncul pertama-tama teknologi semakin menguasai gaya hidup dan pola berpikir masyarakat modern. Teknologi maupun mau tidak mau menciptakan masyarakat teknokratis yang memaksa kita untuk berpikir tenang tentang lebih jauh. Remaja mencari jalan pintas, misalnya menggunakan segala baik atau ijazah. Kemudian yang terakhir, pemujaan akan pengalaman. Sebagian besar tindakan-tindakan negatif anak muda dengan minuman keras, obat-obatan, dan seks pada mulanya berawal dan hanya mencoba-coba. Lingkungan pergaulan anak muda dewasa ini memberikan pandangan yang keliru tentang pengalaman. Maka pada masa remaja ini pemujaan akan pengalaman, yang cari-cari pengalaman, ya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik kalau tidak diarahkan dengan hal-hal yang baik juga. Nah, mungkin sedikit ini dari Ana, jazakumullah khairan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan oleh para asatidzah dan atau langsung oleh para ini tidak bertanya, tapi diharapkan ada tambahan atau hal-hal yang mungkin berkaitan dengan psikologi remaja dan problematikanya. Mungkin itu Pak Dokter. Pak Dokter, syukran jazakumullah khair. Kita kembalikan ke Pak Desan. Baik ya, terima kasih atas paparannya ya. Ini dirasa sangat menarik ya. Uraian tentang psikologi remaja dan problematikanya ini atau permasalahannya ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana agar ada solusi atas problema itu. Ini belum dimunculkan oleh Ustadz Imam ya. Betul Pak. Ketika ada problem, di situ harus ada solusi. Nah, problemnya A sampai Z, katakanlah ada 6 kalau nggak salah ya. Iya. Ada 6 masalah yang dihadapi oleh remaja. Nah, solusinya harus seperti apa? Seperti itu. Iya. Nah, nanti bahwa solusi itu akan tercapai atau enggak. Makanya harus ada nanti indikasi-indikasi agar solusi itu betul-betul bisa menjadi penenang, katakanlah ya, bisa menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para remaja. Nah, itu sebagai pembuka aja ya. Baik, saya kira ini menarik untuk didiskusikan, teristimewa. Kita pernah mengalami remaja. Kita mungkin bisa setback belakang, bagaimana kondisi
kita pada usia 19 sampai 23 tahunan. Masa-masa di SMA ya, sampai masa awal di perguruan tinggi itu seperti itu. Nah, barangkali dari kita melihat setback belakang akan ada satu benang merah. Oh iya, solusi yang harus dipraktekkan, yang harus dilaksanakan dalam menghadapi problem tersebut adalah A, B, dan seterusnya. Saya kira seperti itu ya. Ini sebagai pemantik aja. Mudah-mudahan nanti ada respon, ada tanggapan, dan bisa menambah wawasan kita tentang psikologi remaja dan problematikanya. Baik, itu sebagai ya pengantar untuk diskusi. Nah, barangkali silakan kalau ada yang ingin menambahkan, memberikan respon atau apalah, boleh ya, silakan. Kita buka satu termin dulu ya. Termin pertama untuk 2 orang penanya atau penanggap, silakan ya. Dibantu sama saya Ustadz Imam ya. Baik Pak, ya, silakan. Silakan, Ustadz Ida, Fadol. Ustadz Ardi. Ya. Ustadz Ardi atau Riza. Ustadz Surip biasanya belum muncul ya. Ada yang Ustadz Surip. Ustadz Surip. Terus siapa yang Mungkin ada yang masih remaja di sini. iya, atau mau memproklamirkan diri sebagai remaja. Ustadz Mahbub ada belum muncul ya? Ustadz Surip belum, Ustadz Mahbub juga belum ya. Itu biasanya ya sering berkontribusi pada presentasi atau kuliah kita ya. Baik, silakan. Apalagi gini ya, masalah remaja sekarang itu termasuk masalah yang sangat pelik dan sering didiskusikan ya, terkait munculnya generasi Z ya. Sudah pernah ada informasi tentang generasi Z itu ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya, seperti ini kan remaja sekarang milenial. Nah, milenial. Setelah milenial. Milenial generasi Y. Generasinya milenial, kalau itunya Z ya. Z setelah milenial. Udah Z ya. Di mana salah satu indikasinya remaja itu mereka tidak lagi percaya dengan ustadz. Maaf ya. Jadi rujukan mereka bukan lagi ustadz, bukan lagi katakanlah yai yang memang mapan, akan tapi mereka kiblatnya adalah sains. Salah satunya adalah teknologi. Jadi mereka kan cukup kalau ingin ikut pengajian nggak usah menghadiri pengajian, nggak usah ikut kelompok pengajian, cukup mendengarkan aja. Nah, seperti mendengarkan ceramahnya UAS, UAS Ahmad Somad ya, UAS itu ya. Terus Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad, maaf, Ustadz Abdul Somad, betul, Ustadz Abdul Somad. Terus lagi ada Ustadz Adi Hidayat. Nah, mereka kan lebih tertarik ke hal-hal yang praktis. Ustadz Firadi. Ustadz siapa lagi? Ya, Ustadz Syafiq. Ya banyak ya Ustadz idola mereka. Kalau di Bandung yang keren itu ada Ustadz Epi, pemuda hijrah. Ustadz Epi Effendi. Ustadz Epi Effendi. Jadi mereka itu kan cenderung pragmatis hari ini. Jadi remaja sekarang itu nggak mau yang ribet-ribet,
nggak mau disibukkan dengan hal yang katakanlah banyak menyita waktu, mereka praktis saja. Nah, seperti itu. Itu kan pola yang sekarang dialami oleh remaja. Nah, tentu ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik, bagaimana bisa memberikan solusi, bagaimana bisa memberikan jawaban terhadap persoalan yang sekarang sedang dialami oleh remaja. Termasuk mereka juga mengidolakan yang namanya Mbah Google kan. Ketika ada pertanyaan, mereka tidak bertanya pada ustadz, pada kiai, tapi apa? Ya Google yang mereka yakini. Nah, di samping itu, di samping mereka lebih senang dengan ustadz-ustadz yang sifatnya di dunia maya ya, yang virtual, terus suka dengan penyelesaian masalah bertanya kepada Google. Nah, dan yang lebih penting lagi, mereka itu bersifat konformitas ya, cenderung menekankan pada apa, gengnya itu. Jadi sudah Bapak terangkan in grupnya itu, label bahwa saya adalah grup A, gitu. Bahwa label saya adalah grup B, nah seperti itu. Ini psikologi perkembangan atau problem-problem yang muncul pada masa remaja sekarang ini ya. Baik, barangkali ada yang ingin berdiskusi menanggapi Ustadz Solehun, monggo, atau Ustadz Arifin. Mungkin sedikit konfirmasi Pak dosen. Iya, iya. Pada saat tadi disebutkan tentang fase remaja menurut WHO itu 10 sampai 19. Kemudian ada 19 sampai 10 sampai 19 tahun menurut WHO. Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan 10 sampai 18. Sedangkan menurut BKKBN 10 sampai 24 tahun. Nah, itu mana tadi? Tapi pada fase pertumbuhan remaja disebutkan periode remaja cuma sampai pada usia 21 tahun itu. Jadi ada periode remaja adolesen itu 19 sampai 21 tahun gitu. Jadi 21 23 ya boleh. Di sini dua ya itu berarti kan mungkin apa hasil dari penelitian tertentu, tapi berbeda dengan apa yang tadi disebutkan sebagai fase remaja menurut beberapa sumber tadi. Mungkin apa yang bisa dimohon konfirmasi yang mana yang lebih tepat gitu, karena mungkin penelitian ini kan berbeda-beda hasilnya gitu. Jadi mungkin yang lebih tepatnya, yang lebih kuat atau yang paling kuat itu sampai fase berapa tahun, bahkan sampai sebutkan lebih dari 30 tahun apa sampai berapa tahun itu masih dari remaja atau bagaimana Pak dosen? Itu aja mungkin konfirmasi, minta konfirmasi aja. Terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Oke, silakan Pak Ustadz Imam barangkali. Jadi begini ya, tentang apa? Tentang batasan. Mungkin Pak dosen nanti. Batasan usia remaja itu dari mana ke mana akan seperti itu. Ini debatable sifatnya ya. Ya, pada umumnya itu yang Bapak pahami 19 sampai 23-an itu. Jadi teristimewa usia, tapi yang muncul itu kan yang sering digaungkan juga ada yang usia-usia menjelang akhir dari pendidikan menengah ya, kelas 3 itu, kelas 3 SMP ya, sampai mau masuk perguruan tinggi ada juga yang seperti itu. Memang itu sifatnya masih debatable, tapi ya kalau WHO itu kan menandaskan usia berapa? 11 sampai 19. 10 sampai 19. Berapa?
10 sampai 10 19. sampai 19. 10 sampai Ya, 19. 19 ya. WHO sampai 19. 10 sampai 19. Nah itu nanti kita selama itu ada referensinya, ada acuannya, boleh dijadikan acuan. Nah itu kan kalau WHO mengeluarkannya maklumatnya tempo dulu ya, tempo hari udah lama. Barangkali ada penelitian terbaru tentang bahwa hari ini tingkat remaja itu mungkin lebih awal usianya. Karena apa? Dari sisi fisik, dari sisi intelektual, dari sisi emosional sekarang itu lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi pengukurannya itu variabelnya dari sisi bukan dari sisi usianya, Pak Dokter, dari kematangannya, kesiapannya, sifat remaja itu sendiri atau bagaimana, Pak Dokter? Ya, kalau WHO kan ada 3 standar ya. Standar yang pertama fisik atau biologis, ya, itu sudah disampaikan. Yang kedua emosional. Yang kedua itu emosional. Nah, yang ketiga adalah kemandirian dari sisi ekonomi. Seperti itu. Jadi ada 3 standar yang dipakai oleh WHO tentang remaja itu. Dan ini sudah dijelaskan ya di awal kalau misalnya itu. Di awal-awal kita kuliah tentang perkembangan kriteria yang diajukan oleh WHO terhadap remaja itu. Seperti itu ya. Dan ada biologis atau fisik, ada juga emosional, dan ada juga kematangan secara ekonomi. Seperti itu. Bisa itu ya. Baik, Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Terus silakan kalau ada ini Ustadz Imam ya, barangkali mau menambahkan tentang gejala-gejala yang sekarang ini memang mewabah ya di remaja ya. Di samping tadi sudah dijelaskan tentang seks ya, tentang seks, selanjutnya tentang obat-obatan, itu kan sisi problemnya. Barangkali kita juga melihat ada sisi positifnya. Nah, seperti itu. Jadi problem itu memang dimunculkan pertama problem, tapi barangkali remaja juga punya sisi positifnya. Jadi ketika tadi ada masalah di remaja, apa solusinya? Nah, remaja juga ternyata ada sisi positifnya. Barangkali Ustadz Imam silakan kalau mau menambahkan atau yang lainnya. Silakan mungkin. Silakan Ustadz Imam. Atau Ustadz Tiza. Boleh. Ya, silakan monggo Ustadz. Baik. Jadi kalau kita membahas di mata kuliah ini sangat menarik ya, perkembangan remaja. Selama ini memang terjadi banyak pembiaran. Kalau dengan bahasa perkembangan kan berarti harus ada fungsi kontrol dari setiap instrumen, baik dalam relevansinya dengan pendidikan antara pendidik dan peserta didik. Nah, di sini juga bisa menjadi orang tua sebagai pendidik, anak remajanya sebagai peserta didik. Maka memang harus ada fungsi kontrol karena remaja ini potensial, ya, dia punya banyak potensi, namun potensinya itu kadang-kadang kalau tidak mendapatkan pengawasan yang optimal akan tereksplorasi ke tempat-tempat ya yang negatif. Gitu. Jadi makanya dari mata kuliah ini memang harus ada rumusan-rumusan dari kita. Bagaimana perkembangan remaja ini terpantau setiap tahapannya, kemudian ada stimulan-stimulan yang bisa kita rumuskan untuk melakukan pengawalan terhadap perkembangan remaja itu sendiri. Ini juga harus kita ambil banyak pelajaran dari orang-orang terdahulu di zaman-zaman generasi emas itu. Remaja itu potensinya sudah bisa jadi pemimpin. Kalau sekarang kita baru selesai kuliah S1 saja sudah tahap yang tadi mungkin Z tadi ya,
masih belum mendapatkan kepercayaan gitu. Jadi kenapa ini ada antras yang terjadi bagi remaja. Remaja itu senang kalau diberikan amanah, sama seperti dia dulu pertama kali diberikan amanah untuk mengajar adik kelas di pesantren, itu bahagianya bukan main gitu ya. Jadi mereka tuh bisa diberi stimulan dengan diberikan amanah, sehingga leadership-nya itu memang bisa hadir. Jadi ini memang yang harus kita pertajam, bagaimana fungsi kontrol kita terhadap perkembangan remaja ini setiap tahapannya. Mungkin teman-teman nanti sebagai pendidik, pengelola lembaga itu punya pandangan-pandangan yang bermanfaat, bagaimana kita melakukan fungsi kontrol dari setiap tahapannya. Mungkin dari umur 10 sampai 15, apa di mana, di sisi mananya yang harus kita awasi, yang harus kita kontrol, dan yang lain. Kira-kira itu Pak Dokter kurang lebih. Mudah-mudahan hari ini mata kuliah ini menambah banyak faedah buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi memang harus ada kontrol ya dari berbagai sisi, betul ya, agar potensi-potensi remaja itu bisa lurus ya, potensi positifnya maksudnya. Jadi potensi positif remaja itu bisa lurus, bisa terkontrol, bisa termanage ya, sehingga bisa lahir generasi yang berkualitas kan, seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Ustadz Reza. Jadi peran kontrol ini memang tidak hanya oleh orang tua ya, masyarakat harus mengontrol juga. Terus lembaga pendidikan, apalagi yang diamanatinya, yang diamanati membimbing, ya, mendewasakan remaja. Terus yang lebih dekat lagi apa? Orang tuanya. Jadi kontrol yang utama itu adalah orang tua. Kasus begini ya, kalau kita melihat ke yang kita hadapi lah, yang Bapak hadapi, usia anak yang katakanlah baru keluar SD, baru keluar SD itu kan usianya berapa tahun? 12 ya, 12 atau 13 tahun. Itu hari ini kan maunya sudah macam-macam. Mau mandiri secara ekonomi, cita-citanya yang luar biasa tinggi, dan terkadang orang tua itu kok begini ya cita-cita anak zaman sekarang kan, seperti itu. Kalau seandainya begini ya, kalau seandainya dulu ada kisah ini, Mas Anies ya, Anies Baswedan nggak salah. Di usia remajanya Mas Anies itu kan sering mendapatkan kiriman surat, ini cerita ya. Jadi Mas Anies Baswedan itu ketika remaja itu sering mendapatkan surat dari Pak Pos. Nah, pada usia remaja itu karena dia sering mendapatkan surat dari pos, ya, akhirnya dia terobsesi. Saya ingin menjadi pegawai pos. Dengan apa? Dengan sepeda motor yang oranye itu ya. Kan itu. Kenapa terobsesi? Karena pada masanya itu pos menjadi leading sector untuk informasi. Nah, kalau sekarang kan informasi bisa langsung via Zoom, WA group, atau perangkat Meet yang lainnya, kan seperti itu. Nggak usah lagi memakai pos. Nah, artinya apa? Sekarang itu remaja ya, harus diarahkan bagaimana paradigmanya agar pandangannya itu ke depan, tidak hanya yang terjadi hari ini, tapi bagaimana 20 tahun ke depan, apa yang akan didapatkannya, apa yang akan dialaminya. Jadi remaja harus sudah bisa menerapkan apa yang akan terjadi ketika dia nanti besar, cita-citanya harus apa. Nah, kalau Mas Anies dulu ya, sebelum menjadi gubernur di usia remaja, dia terobsesi untuk menjadi pegawai pos. Kenapa? Karena dia suka mendapatkan pos dari teman-temannya gitu, atau kiriman buku. Nah, sekarang kan pos sudah ditinggalkan.
Nah, seperti itu. Artinya apa? Ternyata ada suatu perubahan, secara perubahan yang cukup gradual di masyarakat kita. Nah, perubahan ini salah satunya karena adanya perkembangan dari ya, teknologi. Kan seperti itu. Jadi teknologi sekarang sudah menjamur, sudah luas, bahkan semuanya itu sekarang sudah serba digital, berada dalam genggaman, berada dalam jari kita, seperti itu. Makanya remaja sekarang itu kan daripada ke ustaz, daripada ikut majelis taklim, daripada ikut yang lain, ya udah dengarkan ceramah dari YouTube aja kan seperti itu. Kenapa? Karena bisa dimanapun, kapanpun ia suka kan seperti itu. Tetapi apakah cukup di situ? Enggak juga kan. Karena harus ada tadi kontrol, harus ada bimbingan seperti itu. Baik itu ya. Barangkali ada yang lainnya. Teristimewa problem dengan solusinya ya. Problem dengan solusinya yang selanjutnya ikhtiar kita agar remaja itu tidak hanya menjadi menjadi masalah. Justru remaja itu harus menjadi bibit kebaikan, penebar kebaikan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di sini. Baik, silakan. Ustaz Fitra barangkali boleh. Kak Dokter, izin. Iya, silakan Ustaz Mahbub ya. Afwan, anak telat ini. Kirain nanti malam. Iya, sama. Bapak juga kirain nanti malam. Oh gitu. Baik. Kalau masalah yang terbesar hari ini memang di daerah kan kayak Pak Dokter tadi bilang masalah kemudian solusi ya. Di daerah saya hari ini itu memang anak-anak yang awalnya baik sekolah sekarang itu banyak yang mengikut kepada kelompok anak-anak pang seperti itu. Nah, ini anak remaja rata-rata kan. Ya, ini banyak sekarang. Yang kedua anak remaja. Halo? Ya, lancar. Lancar. Yang kedua, anak-anak yang hari ini lebih memilih gamenya daripada sekolahnya. Nah, itu di daerah kami itu udah banyak sekali anak-anak lebih memilih main game daripada masuk sekolah seperti itu. Nah, dari dua permasalahan ini, saya lihat memang semua lini, tidak hanya orang tua sebenarnya ataupun kita pemerhati pendidikan ini, orang-orang yang peduli dengan pendidikan anak-anak remaja kita yang bertanggung jawab ya, tidak hanya itu orang tua. Yang pertama juga harus adanya koordinasi antara sebenarnya harus dibentuk itu tadi komunikasi antara orang tua, kemudian tenaga pendidik. Kemudian juga yang terpenting ternyata kan di setiap daerah, di setiap desa itu ada pegawai ada aparatur desa, kemudian ada lembaga adat. Nah, sebenarnya ini jarang sekali berkomunikasi dengan baik, merasa satu sama lain itu berbeda fungsi, berbeda kerja, padahal saat ini saya lihat sudah saatnya ini semua menyatu. Bagaimana tokoh-tokoh agama, bagaimana pegawai-pegawai di desa, bagaimana orang tua, bagaimana pemerhati pendidik, ini harus bersatu untuk menyelesaikan problem ini. Yakni membuat sebuah kebijakan atau aturan-aturan dan juga memberi peluang kepada para remaja ini untuk berkreativitas. Ya, karena hari ini remaja di masjid-masjid terutama ini tokoh agama. Kalau ada remaja mereka sudah cukup mampu jadi imam, itu tidak boleh bilang tidak sah seperti inilah. Nah, karena tadi kurangnya komunikasi dan tidak memikirkan dampak daripada penolakan kreativitas atau menerima remaja ini padahal dia sudah mampu, tapi ditolak seperti itu, akhirnya
ya menjadikan remaja ini lebih cinta dengan kegiatan-kegiatan di luar yang banyak merusak mereka. Nah, mungkin ini menurut Ana, dan ini juga sedang dicoba, namun memang walaupun try error, try gagal, karena masih ada yang tidak peduli gitu. Nah, itu mungkin Ustaz. Oke. Jazakumullah. Terima kasih. Ini kontribusi yang luar biasa ya, pemikiran yang sangat berharga. Jadi nanti oleh Ustadz Imamnya malah ada ya, keluar ya, Sinyal mungkin Ustaz. Sinyal kayaknya. Jadi ada beberapa masukan ya. Yang pertama tadi dari Ustadz Riza itu dalam mengatasi problem remaja itu perlu adanya kontrol ya, atau fungsi kontrol dari berbagai elemen. Yang kedua yang disampaikan oleh Ustadz Mahbub ya. Jadi bagaimana ada sinergi atau kolaborasi dari berbagai pihak ya. Yang perlu digarisbawahi ada dua hal ya, saran dari Ustadz Mahbub itu. Yang pertama ada toga ya, tokoh agama ya. Jadi memang tokoh agama ya hari ini nampaknya kurang antusias dengan remaja itu yang muncul hari ini. Jadi tokoh agama hari ini, maaf kalau seandainya tirikan Bapak kurang relevan ya. Jadi tokoh agama hari ini lebih kepada bagaimana keinginannya tercapai ketimbang bagaimana mencerdaskan, bagaimana membina, bagaimana membentuk karakter pemuda atau remaja. Hari ini kan seperti itu. Katakanlah tokoh agama sekarang itu kan ya banyak yang menjadi ustadz panggilan ya, ceramah. Kalau sudah ceramah kan dari panggung ke panggung, kapan bisa membina, mendidik remaja kan seperti itu. Jadi peran dari tokoh agama atau toga. Nah yang kedua betul ya yang disampaikan oleh Ustadz Mahbub. Jadi pemuda itu, remaja itu harus dikasih kepercayaan intinya. Harus dilibatkan dalam persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, betul ini terjadi ya. Dan sudah nampak ya di masyarakat Bapak. Jadi remaja ya situ hafalan Qur'annya sudah bagus ya. Dia itu masih mondok, akan tetapi dia minder untuk menjadi imam, apalagi imam taraweh. Kenapa? Saya belum nikah kalau itu yang pertama. Yang kedua, ada cibiran dari masyarakat. Mana macam nih. Kamu masih kecil, anak kecil, nggak boleh dulu jadi imam. Ini memang nampaknya ini fenomena bersama ya, atau gejala yang memang terjadi di berbagai daerah ya. Remaja yang sudah mapan bisa menjadi imam, fasohah, terus hafal Qur'annya bagus, akan tetapi oleh imam katakanlah oleh DKM, pengurus DKM tidak dikasih kepercayaan untuk menjadi imam. Kalau seandainya seperti itu, ya kapan akan melahirkan generasi yang bagus kan, yang berbobot. Kapan melakukan kaderisasi kan seperti itu. Jadi kaderisasi itu kan harus dilaksanakan sedari awal. Ya memang kekhawatiran itu terjadi ya. Teristimewa ini kalau yang Bapak alami untuk menjadi seorang imam tarawih. Tarawih itu luar biasa beratnya ya, luar biasa godaannya. Padahal sudah ada yang mampu yang bisa, tapi ya oleh pengurus atau oleh masyarakat karena dia masih remaja yang nggak dikasih alas katakan seperti itu. Jadi itu ya. Jadi Ustadz Riza itu fungsi kontrol dari berbagai klinik. Nah, yang kedua dari Ustadz Mahbub harus adanya kolaborasi atau sinergi
dari berbagai sektor ya, teristimewa dari tokoh agama ya. Tokoh agama jangan karena dia sudah menjadi tokoh lupa dengan nanti siapa yang akan meneruskan dakwahnya. Kalau dakwah, siapa yang nanti akan menjadi imam masjid kan seperti itu. Oke, ini sudah ada beberapa solusi ya dari beberapa problem yang dialami oleh remaja. Ternyata ada beberapa solusi dan mudah-mudahan harapan dari kita semua dari kelas ini bisa melahirkan satu framework ya, satu kerangka kerja kiat atau solusi agar remaja itu tidak terjebak pada persoalan-persoalan primordial, akan tetapi remaja itu bisa lurus, bisa istiqomah ya, dan bisa menorehkan hal-hal yang positif untuk masyarakatnya. Seperti itu ya. Baik, barangkali masih ada teristimewa ini Ustadz Imam, silakan Ustadz Imam. Mungkin sudah cukup dari Anda. Ustadz izin menambahkan. Ya, silakan Nah, Ustadz kita tambah Faisal lagi. ya. Ustadz Faisal, monggo. Tapi Ustadz izin menambahkan sedikit ya. Kalau menurut Anda pribadi, mungkin ada tiga permasalahan besar mungkin ya yang mempengaruhi masalah remaja. Yang pertama adalah mencari jati dirinya ya. Yang dimana masa remaja ini para remaja itu selalu mencari kudwah atau meniru-niru gitu kan. Nah, di sini permasalahannya adalah kebanyakan para remaja itu meniru-niru ke hal-hal yang buruk. Misalkan mereka meniru-niru artis-artis Korea atau meniru-niru adat istiadat bangsa-bangsa barat di sana. Jadi kebanyakan yang merusak masa remaja sekarang itu bagaimana dia meniru-niru hal-hal yang mungkin tidak dapat mengembangkan potensinya atau bahkan dapat menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua perangkat, berkaitan dengan tentang perangkat. Jadi banyaknya rusaknya remaja itu karena perangkat yang dia gunakan atau tidak bisa menggunakan perangkat tersebut dengan baik, yaitu handphone atau elektronik sejenisnya. Jadi kebanyakan masa remaja bermula dari mungkin melihat tontonan-tontonan yang tidak layak sehingga dia penasaran sehingga dia melaksanakan hal-hal yang nauzubillah min dzalik. Ya, berawal dari mungkin dari elektronik, tidak menggunakan dengan hal-hal yang positif sehingga berujung ke dalam menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir menurut Ana, lingkungan ya. Mungkin sebaik apapun seseorang atau sebaik apapun remaja tersebut atau alumni pesantren manapun, ketika dia keluar di masyarakat, dia mendapatkan lingkungannya buruk atau mendapatkan orang-orang yang di sekitarnya buruk, 90% mungkin ya akan mempengaruhi remaja tersebut ke depannya. Ya, dan ini sudah banyak contohnya. Kalau kita lihat masyarakat mungkin ya, yang khususnya remaja ketika keluar dari pesantren belum melihat dunia mungkin bagaimana ganasnya ya lingkungan, belum bisa beradaptasi dengan baik mungkin dengan lingkungannya, sehingga ketika mendapatkan lingkungannya mungkin buruk, dia pengen coba-coba mungkin dan lain sebagainya, ikutlah dia kepada lingkungannya. Dan tapi tergantung kepada keimanan seseorang gitu kan. Sekian dari Ana, Pak Dokter. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, ini sudah cukup bagus ya. Jadi ada tambahan lagi. Jadi ternyata banyak hal ya yang dihadapi atau yang menjadi problem pada remaja itu. Yang sekarang paling mendasar itu teknologi. Teknologi itu. Awal semua mungkin gini ya. Kalau Bapak lah termasuk yang barangkali agak pesimis ya. Jadi yang paling mendasar perilaku remaja itu adalah karena dampak dari teknologi.
Nah, salah satunya adalah mungkin HP, terus tadi ada istilah game. Ini memang perlu. Jadi memang susah sekarang, apalagi sekolah dengan sistem daring ya. Sekolah dengan sistem daring, anak bukannya fokus belajar, dikasih HP itu malah main game. Ini fakta ini. Jadi ketika daring itu diterapkan, dipraktikkan, justru anak itu terobsesi dengan teknologinya, dengan HP katakanlah. Di situ kan ada apa ya? Ada game di HP. Ada lagi mungkin ya ada sisi positif, ada sisi negatif, tapi negatifnya itu yang berbahaya. Nah ini memang di satu sisi memang kita hidup di zaman yang teknologi itu sudah berada di puncaknya, akan tetapi minus spiritualitas, minus kesadaran beragama. Jadi teknologi sudah puncak, sudah puncak. Kalau puncak mungkin nanti akan tenggelam mungkin. Tapi beberapa pakar memang sekarang sudah berada di puncak dengan munculnya era disrupsi. Terus teknologi 4.0 itu kan itu mengindikasikan teknologi memang sudah puncak sekali. Nah ternyata dampaknya luar biasa. Ya kasus yang dialami ya Bapak. Ini cerita dulu. Jadi ketika anak itu mondok ya di pesantren, tenang hati itu. Kenapa? Karena di pondok kan baca Quran, terus saum Senin Kamis, belajarlah kitab kuning dan lain sebagainya. Tiba-tiba anak ditarik dari pondok harus ke rumah dengan daring. Awalnya Bapak bersikukuh untuk tidak memberikan HP. Nah, karena tuntutan akhirnya ya mau tidak mau harus membeli HP. Nah, HP dikasih bukannya meningkat belajar, akan tapi malas-malasannya muncul. Fokusnya ke game. Kalau seandainya disuruh itu suka nantilah kan itu. Kenapa? Karena fokusnya di game. Jadi memang ya teknologi ya, hari ini sudah menjadi raja ya. Atau mungkin ratu, menjadi primadona. Nah, bagaimana memiliki dampak teknologi ini, dampak negatifnya perlu ada semacam ya usaha bersama ya, minimal dari kelas ini harus ada usaha bersama. Bagaimana agar ya anak itu tidak kegantungan, tidak terobsesi dengan game, dengan memasang status atau dengan yang lainnya. Kan begini, anak itu kan tiba-tiba ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri. Ternyata punya seledik, dia lagi main game dengan kawannya. Ini memang dengan daring itu ada plusnya, ada minusnya. Walaupun di satu sisi kita juga ya, karena sekarang sudah berada di puncak teknologi, tentu teknologi harus kita manfaatkan juga. Mau tidak mau ini ya. Dan mungkin untuk kuliah pasca ini, kuliahnya akan tetap daring ya. Nah, seperti itu ya, betul ya. Terima kasih Ustadz Faisal ya. Kami ada tambah sedikit boleh Pak Dokter? Silakan datang. Jadi dia ada beberapa peneliti, salah satunya dari UGM, ya, Dr. Suciningsih. Beliau memang psikolog dan peneliti tentang perkembangan remaja dan seksologi. Remaja itu kan ada klasifikasinya, umur 15 sampai 18 itu perilaku seksualnya mulai lahir. Nah, ini kan tidak bisa ditahan. Bagaimana caranya? Dieksplor saja
ke kegiatan-kegiatan yang high activity, yang bisa menyalurkan dia punya emosi, dia punya hormonnya yang sedang mendorong dengan olahraga. Atau sekarang kalau dunianya adalah dunia digital, kita berikan pelatihan-pelatihan desain, editor, videografis, itu mereka sedang tuh begitu-gitu, menggambar, bikin video-video, tutorial-tutorial. Nah, ini makanya sekarang pelatihan-pelatihan seperti ini harus banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga. Jadi 15 sampai 18 adalah perkembangan seksologi, dan seringkali mereka melakukan perilaku seksual pranikah. Makanya bagaimana caranya diedukasi tentang fungsi reproduksi, kemudian punya kegiatan yang eksploratif untuk menyalurkan dorongan-dorongan itu. Ya bisa lebih baik sih olahraga kalau yang laki-laki. Ya ikut dengan kegiatan yang lain. Kemudian 18 sampai dengan 25 itu mereka sedang mencari jati diri. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh pemakalah, harus punya figur tauladan gitu. Kita ini kadang-kadang kurang punya tokoh inspiratif gitu. Jadi akhirnya mereka cari kiblat-kiblatnya yang real aja, yang di YouTuber. Padahal kita bisa memberikan deskripsi sama mereka. Ada loh pemuda yang bersejarah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Gitu kan, kita punya tokoh-tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, pemuda-pemuda yang berprestasi, Mus'ab bin Umair. Ini yang pendidik atau orang tua kurang memberikan suguhan-suguhan ini, tokoh inspiratif. Bahkan saya itu kalau lagi ngisi tentang materi-materi Nabi Muhammad, saya minta rubah judulnya. Ya, jangan Bahasirah Nabi Muhammad, tapi Muhammad is my idol, begitu loh. Ya kayak gitu, supaya ada tokoh-tokoh inspiratif rupanya yang apa sih yang mereka suka sama atlet, karena apa? Karena gantengnya. Rasulullah juga ganteng. Kenapa dia suka sama Cristiano Ronaldo? Kekarnya. Rasulullah juga sispek gitu kan. Jadi sebenarnya ada figur-figur yang belum tersingkap di pandangan mereka. Itu sampai umur 25. 25 sampai 28 kalau yang Pak Dr. Asep bilang, itulah usia akhir remaja, disitulah dia ditentukan lingkungan. Makanya kita caranya gimana? Berikan dia satu amanah sehingga dia merasakan bahwa dia tuh berdaya guna. Misalnya kalau di rumah dikasih ya kesempatan seperti Ustadz Mahbub bilang, jadi imam, ayo kita jadiin imam, kita kawal di belakang. Kita awasi mereka gitu. Kemudian mungkin kalau dia masih di pesantren dijadikan musyrif asrama untuk mengawasi adik-adiknya. Jadi itu akan membuat dia sibuk dan merasa bangga dengan dirinya. Hari ini banyak kita underestimate, mau jadi imam jangan, nanti kencingnya masih belum lurus gitu kan. Mau suruh diceramah, jangan nyeramain orang tua kita nih udah banyak asam garam. Itu kita underestimate sama mereka. Padahal mereka ini kalau ada istilah ya Subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini akan jadi orang-orang besar di hari esok. Yang terakhir tentang gadget ini, saya tahu mungkin Pak dosen kita dilematis tentang putra-putrinya yang pulang dari pesantren harus akses ya. Kami punya rumah tahfiz ada 10 santriwati mukim, kita kasih gadget dengan pembatasan gitu Pak Dokter. Boleh, kalau kita tahan, rasa penasaran mereka kan luar biasa, dia akan curi-curi. Jadi kita berikan dengan pembatasan waktu. Kamu boleh main gadget, pembatasan waktu. Kemudian pengawas asrama setiap malam harus men-screening apa histori yang dia buka. Makanya orang tua harus fungsi kontrolnya begitu. Tiap malam anak-anak buka apa harus dibuka handphonenya. Di Google historinya dia buka apa saja. Itu rekam jejak. Terus dia chat japri itu kepada siapa saja. Grup-grupnya di Facebook apa saja. Soalnya di Tanjung Pinang pernah terjadi orang tuanya nggak tahu umur 25, tahu-tahu anaknya sudah gay. Rupanya selama ini gara-gara ikut fanpage gay Tanjung Pinang, komunitas gay Tanjung Pinang. Orang tuanya pengen buka fanpage, nggak tahu pencetnya yang mana. Padahal ada tombol 3 di kanan. Makanya kita sebagai pendidik ini harus juga akseleratif sama gadget. Jadi, terus kalau ada anak pakai password, larang, haramkan, jangan. Orang kita yang beliin gadget kok dia pakai password, nggak boleh. Gitu. Jadi orang tua tiap malam screening, dia buka apa saja, dia japri siapa saja, grupnya apa saja. Ini mungkin solusi-solusi dari kami berdasarkan tahapan-tahapan bagaimana kita mengawal remaja kita menjadi rijalul ghad, jadi orang yang berjaya di masa depan. Karena pasti waktu bergulir, kalau bukan kita ya mereka nanti yang menggantikan kita. Kira-kira begitu Pak Dokter, mohon maaf kurang lebih. Ya, terima kasih, luar biasa nih ya. Jadi ada respon, ada tanggapan yang luar biasa positif ya.
teristimewa untuk Bapak ya. Tadi solusi bagaimana agar anak tidak kegantungan gadget dan HP. Yang persoalan itu terakhir tuh. Jadi HP itu diprotek gitu. Kena password itu dibatasi sudah, terus ya itu dikasih password sama anak itu luar biasa. Nah, kalau seperti itu kan ini curhat berarti Bapak curhat. Tapi ini bisa menjadi modal untuk semuanya berbekal dari sebuah pengalaman ya. Jadi ketika sudah dikasih password jangankan melihat historinya, membuka foto terus percakapan nggak bisa. Iya kalau Bapak mah enak itu, anak ya di pondok, orang tua bekerja kan itu, mencari nafkah kan seperti itu enaknya. Lebih percaya di pondok. Tapi terima kasih atas saran dari Ustaz Riza ya, ada solusi untuk ya barangkali untuk semuanya ya, karena rata-rata remaja hari ini sudah ya, terbius dengan gadgetnya, dengan teknologi. Baik, masih ada waktu barangkali 10 menit lagi ya, boleh. Ini Bapak belum mendengar suara Ustadz Surip ini, atau yang lainnya, monggo ya. Ustaz, mungkin Ya, nah ini alhamdulillah ada Ustadz Surip. untuk masalah remaja tadi sudah semua disampaikan. Mohon maaf juga saya agak terlambat. Saya hanya mengambil satu sisi dalam masalah remaja itu adalah ada orang yang mau mendekati remaja. Jadi ada pendekatan kepada remaja. Nah, pendekatan itu dengan gaya mereka gitu. Jadi kalau kita dengan gaya kita itu sulit untuk mendekati mereka. Maksudnya bahasanya, kemudian isi dakwahnya dan sebagainya. Itu kita dengan bahasa, bisa dibilang dengan bahasa gaul gitu. Jadi sehingga mereka mau terbuka gitu. Jadi kita ngambil hatinya terlebih dahulu untuk mendekati mereka, tidak langsung menyalahkan, minum jangan tangan kiri gitu misalnya. Jadi jangan langsung hal-hal kecil. Jadi kita masuk kepada penanaman iman terlebih dahulu. Ya, dakwah Nabi dan Rasul kan prioritas kan yaitu dakwah tauhid, menanamkan nilai keimanan. Adapun yang masalah teknis seperti sholat, seperti merokok dan sebagainya, itu nanti menjadi tahapan berikutnya. Tapi tahapan utamanya itu dia didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penanaman keimanan. Jadi dia tidak tersinggung gitu. Kalau masalah keimanan kan sejahat apapun seseorang, pasti kalau disentuh tentang keimanan, hampir semuanya beriman, tapi belum bisa mengamalkan gitu. Kayak saya pernah ketemu preman gitu. Bang, saya biar gini-gini, saya yakin akan dapat syafaat Nabi gitu. Saya enggak, meskipun saya enggak sholat gitu, tapi saya yakin, kan saya umat Islam, pasti akan dapat syafaat Nabi. Saya enggak ngebantah, saya mendoakannya, masya Allah, barakallahu fiik gitu. Ya semoga ya bisa istiqomah, bagusnya lagi mau sholat gitu. Jadi tidak dengan bahasa vonis kalau menyentuh keimanan gitu. Jadi kita sampaikan keimanan kepada Allah tentang neraka. Itu senang tuh. Mereka kita itu agak diem gitu. Kalau kita cerita tentang neraka, tentang bahayanya neraka, ancaman neraka, tentang surga, itu
Bang, saya bisa nggak bang kalau masuk surga nih bang gitu. Wah pasti bisa gitu. Jadi dia senang gitu kalau bahas-bahas tentang keimanan karena kan dia orang Islam. Ya kita kalau nyampein keislaman itu udah nggak masalah buat dia gitu. Hanya saja jangan menyentuh mengomentari perilakunya dia gitu. Nah itu kalau kita mengomentarinya, wah itu bahaya itu. Ya seperti itu. Iya. Jadi seperti itu mungkin pengalaman saya dengan remaja ya sehingga mereka sedikit-sedikit mau diajak ngaji, lalu setelah itu baru alhamdulillah mau belajar baca Iqra dan sebagainya, mau sholat itu alhamdulillah pendekatannya itu pendekatan penyampaian nilai-nilai keimanan tauhid terlebih dahulu. Demikian Pak Dokter, mohon maaf ini kebanyakan atau banyak salahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Jadi memang akar masalahnya ya, harus kembali kepada nilai tauhid ya. Jadi agar tidak bermasalah orang dibawa kepada bagaimana nilai-nilai tauhid itu mengkristal ya, atau menjadi semacam pegangan ya, pegangan dalam perilaku baik itu berkata maupun perbuatan ya. Seperti itu. Ini memang kuncinya di tauhid. Akan tapi kan implementasi tauhid itu luar biasa tantangannya. Jadi orang mau ngajak berbuat baik itu bagus, tapi yang diajaknya nggak nerima, nah itu kan tantangan juga. Seperti begini, kan gini, rumah bapak depan itu ada jalan, ada gang. Nah itu kan kita berusaha ya memberikan contoh teladan ketika azan itu kita ke masjid. Kita awalnya itu kan belum mengajak ya, kita 1 kali 2 kali bahkan berbulan-bulan belum juga mengajak. Nah karena merasa gimana ini nggak ngerti juga kan seperti itu kan. Akhirnya kita secara lisan disampaikan, mari kita melakukan kebaikan ya, sholat kita tegakkan kan seperti itu. Di situ kan ada 2, ada yang oke, ada yang juga kok ngatur kan gitu seperti itu. Pasti kok ngatur, ini urusan saya kan. Nah ini memang terjadi ya, tapi memang masalahnya implementasi tauhid itu harus, tapi tantangannya luar biasa. Dan memang harus ada teknik-teknik, harus ada kiat atau strategi bagaimana mengaplikasikan tauhid itu dalam dunia nyata. Baik ya, itu saja barangkali ya. Ini memang cukup menarik sekali pembahasan tentang remaja dan problematikanya itu. Tadi ada masalah gadget, terus ada masalah ketergantungan terhadap obat-obatan, ini belum disentuh tadi oleh kita. Padahal anak sekarang itu luar biasa obat-obatan. Terus yang trending ya, yang mulai menjadi tren sekarang itu apa? Gaya pakai apa ini? Strateginya bagaimana ini? Remaja gitu. Hampir rata-rata kan pemuda sekarang itu nggak merasa pede kalau nggak pakai tato. Ini masalah sebenarnya. Ya, belum lagi mabuk-mabukan, belum lagi masalah tadi seks. Ini sebenarnya masalah-masalah yang harus ada solusinya, harus ada penanganan. Alhamdulillah sudah buka ya. Daerah mana Pak Arifin, Ustaz Arifin?
daerah Jember, Pak Dokter. Sudah berbuka ya kalau di Bandung. Iya, udah. Mohon izin. Ya, silakan monggo. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya, sehingga kita dalam menyikapi masalah seperti ini bisa lebih bijak ya, bisa lebih arif dan mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Nah, mungkin karena kita kan belum membahas tentang masalah kesadaran beragama, barangkali kita munculkan sisi positif dari remaja. Oke, itu aja dulu. Silakan Ustadz Imam kalau mau ada yang disampaikan. Posting barangkali 1-2 menit. Ustadz Imam kalau ada. Kasih makan, kasih minum. Syukron. Jazakumullah khair kepada semuanya, terutama kepada Pak dosen. Mungkin kalau tidak ada, dicukupkan ya Pak dosen? Ya, cukup aja. Menjelang Baik. waktunya berbuka. Baik. Karena sebentar lagi berbuka. Sekali lagi syukron jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ya. Ustaz Arifin udah azan di Jawa. Bapak ucapkan Jember, ya, Jember. mohon maaf. Oh, Jember. Masya Allah. Lahir dan batin ya. Selamat berhari raya. Sama-sama Pak Dokter, mau lahir batin. Ya, kita aja. Mohon maaf lahir batin Pak Dokter. Sama-sama. Mohon lahir batin. Sama. Bapak izin ya. Betul. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya langsung ya, karena sudah nggak sabar ini. Mangga. Assalamualaikum. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.